Abu Nawas dan kuda istana yang terlalu pintar. Pada suatu pagi di Baghdad, matahari baru saja menyingkapkan wajahnya ketika seorang pengawal istana berlari terbirit-birit menuju Balairung. Jubahnya berkibar seperti hendak terbang. "Wahai Amirul Mukminin!" serunya setengah teriak, setengah kehabisan napas. Khalifah Harun al-Rashid yang sedang sarapan kurma mendongak dengan alis terangkat. "Apalagi yang terbakar pagi-pagi begini?" "Tidak ada yang terbakar, wahai Khalifah, kecuali kesabaran kami." Khalifah meletakkan kurmanya. "Firas, katakan terus terang, apa yang sedang terjadi?" "Seekor kuda istana menolak perintah." "Menolak perintah?" Khalifah terkejut. Apakah ia ingin diangkat menjadi menteri juga? Khalifah segera menuju halaman istana. Di sana tampak para pengawal berlarian mengejar seekor kuda coklat yang gagah. Kuda itu berjalan dengan langkah keangkuhan seolah sedang memeriksa barisan prajurit. Ketika salah satu pengawal mendekat membawa tali, sang kuda mengibaskan ekornya dan berjalan menjauh dengan hidung terangkat tinggi, gaya seorang jenderal yang tersinggung. Khalifah mengusap dahinya. "Ini kuda atau pejabat tinggi yang sedang marah?" Seorang pengawal menjawab, "Kami sudah mencoba segalanya, wahai Khalifah, menenangkannya, bahkan membujuknya dengan jerami. Ia hanya mau jika apa?" tanya Khalifah. Pengawal itu menelan ludah. "Jika Abu Nawas yang datang." Khalifah menghela napas. "Baik, panggil dia. Semoga ia tidak membuat kuda itu menjadi penyair pula." Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan senyum simpul, seperti biasa. Namun ia tidak langsung mendekati kuda itu. Ia malah menggelar tikar kecil di tengah halaman, duduk bersila dan menundukkan kepala sampai hampir menyentuh lutut. Para pengawal saling pandang. "Saya kira kita memanggilnya untuk menenangkan kuda," bisik salah satu pengawal, "bukan untuk tidur siang." "Set," kata pengawal lain, "biarkan saja. Abu Nawas punya cara yang tidak bisa kita pahami, bahkan dengan akal sehat sekalipun." Khalifah hanya bisa memegangi janggutnya. Ajaibnya, kuda itu yang sejak tadi bersikap seperti panglima besar, tiba-tiba memperlambat langkahnya. Ia menatap Abu Nawas yang duduk diam seperti batu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, kuda itu mendekat, perlahan, hati-hati, seakan takut mengganggu seorang wali. Kuda itu menundukkan kepala, meniupkan nafas hangat ke wajah Abu Nawas. Gumam Abu Nawas lirih tanpa membuka mata. "Aku mencium aroma kuda yang sedang tersinggung." Kuda itu mengerjapkan mata. Para pengawal menahan tawa. Baru setelah itu, Abu Nawas berdiri pelan-pelan, seakan ia baru selesai bermeditasi selama 10 tahun. Abu Nawas menatap kuda itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk Allah yang gagah dan berhati halus, mengapa engkau marah pagi ini?" Kuda itu mengangkat kepala, mengembuskan napas panjang, lalu menendang tanah sedikit, seperti sedang mengeluh panjang. Abu Nawas mengangguk serius. Aku mengerti. Khalifah mendekat. "Apa yang kau mengerti, wahai Abu Nawas? Kami melihat hanya gelagat kuda yang biasa." "Tidak, wahai Amirul Mukminin," jawab Abu Nawas. "Kuda ini mempunyai keberatan yang sangat masuk akal." "Masuk akal?" Khalifah mempersempit mata. "Sejak kapan kuda memiliki keberatan yang masuk akal?" "Sejak ia hidup di istana yang penuh aturan manusia." Abu Nawas kembali berbicara kepada kuda itu. "Apakah benar engkau merasa bosan berjalan mengelilingi kandang setiap hari tanpa tugas yang mulia?" Kuda itu meringkik nandek, suara yang terdengar seperti "betul." Para pengawal tersentak. Abu Nawas melanjutkan, "Apakah engkau ingin tugas yang memberi kehormatan dan kebanggaan?" Kuda itu mengangguk. "Ya, mengangguk."
Mungkin angin, mungkin kebetulan, tapi semua orang melihatnya. Khalifah menutup mulutnya yang ternganga. "Wahai Abu Nawas," katanya lirih, "apakah kuda ini benar-benar ingin sesuatu atau hanya kau yang terlalu pandai menafsirkan?" Abu Nawas tersenyum. "Yang penting kuda ini percaya aku mengerti." Setelah berbicara sebentar dengan kuda itu, Abu Nawas berkata lantang, "Wahai Amirul Mukminin, kuda ini meminta satu hal. Ia ingin diberi tugas kehormatan agar hidupnya tidak berlalu tanpa makna." Khalifah berkata, "Lalu tugas apa yang cocok untuknya?" Abu Nawas menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Jadikan ia penjaga kehormatan gerbang istana. Biarkan ia berpatroli setiap pagi. Biarkan ia berjalan dengan gagah, agar semua orang tahu ia bukan kuda sembarangan." Khalifah berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baik, aku terima. Mulai hari ini, kuda ini adalah penjaga utama gerbang istana." Kuda itu langsung meringkih teras, lalu menjejakkan kakinya 2 kali, seakan memberi hormat kepada Khalifah. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Sejak hari itu, setiap pagi, kuda itu berjalan mengelilingi istana dengan penuh wibawa. Pengawal yang lewat pun memberikan hormat kecil. Tetapi yang paling lucu, setiap kali Abu Nawas lewat, kuda itu menyapa dengan meringkik lembut, seperti seorang murid memanggil gurunya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Begitulah, bahkan seekor kuda pun akan berbuat baik jika merasa dihargai. Maka jangan lupa menghormati siapapun, meski ia tidak bisa bicara." Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.